Namaku Erwin, dan ini adalah kisahku. Sebagai seorang laki-laki, aku memang terlahir cukup sempurna. Selain memiliki wajah yang tampan, aku juga dikaruniai postur tubuh yang kekar dan atletis. Dan aku merasa bangga memiliki itu semua. Untuk urusan percintaan, aku juga suka tidak sembarangan memilih pacar. Gadis yang menjadi pacarku haruslah seseorang yang sebanding denganku. Kalau nggak cantik, ya tajir. Aku juga nggak sembarangan memilih teman. Yang bisa berteman denganku, kalau nggak tajir ya harus bisa aku suruh-suruh. Sombong kan aku? Ya, aku memang sombong, angkuh, atau apalah istilahnya untuk orang sepertiku ini. Aku punya karakter seperti itu karena aku memang terlahir dari keluarga yang serba berkecukupan, bahkan boleh dibilang sangat mewah. Papaku memang seorang pejabat pemerintah yang sangat berpengaruh. Hampir semua orang di kota ini mengenalnya. Dan mamaku adalah seorang wanita yang suka pamer akan kekayaan suaminya. Tipe-tipe istri pejabat lah pokoknya. Suka berpesta, shopping, atau berhura-hura tanpa alasan. Dan seperti itulah karakterku dibentuk. Aku sudah diajarkan untuk bersikap sedikit angkuh sejak kecil. Karena ya kehidupan kami memang sangat mewah. Apalagi aku ini adalah anak tunggal. Kadang aku nggak habis pikir, kenapa orang kebanyakan dari orang kaya lebih memilih untuk tidak memiliki banyak anak. Sedangkan orang-orang yang hidupnya pas-pasan, sebagian besar memiliki banyak anak. Padahal seharusnya orang kayalah yang harus punya banyak anak, karena sudah pasti mereka sanggup membiayainya. Namun, jika orang miskin yang punya banyak anak, mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan itu hanya sebatas pendapatku saja, nggak perlu diambil pusing. Karena kalau kita menilai sesuatu dari berbagai sudut pandang, maka segala kemungkinan bisa saja terjadi. Oke, kembali ke saya. Seorang cowok angkuh yang merasa terlahir sempurna, yang merasa hidup ini terlalu mudah. Namun semua kenyamanan dan kemewahan hidup yang aku jalani tersebut pada akhirnya harus berakhir. Hal itu terjadi saat aku baru saja lulus SMA, ketika akhirnya papaku yang seorang pejabat penting itu terjerat kasus korupsi yang sangat besar. Mungkin demi hidup yang lebih mewah, papaku melakukannya. Akibatnya, papa harus mendekam di bui untuk waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, entah berapa tahun. Aku juga nggak peduli. Bagiku, sejak papa terlibat kasus korupsi itu, aku tak pernah menganggapnya lagi. Aku tak peduli lagi. Mama yang terlanjur terbiasa hidup mewah tidak bisa menerima kenyataan. Ketika semua kekayaan papa disita, mama memilih mengakhiri hidupnya karena tak ingin hidup menderita dan tak sanggup menahan malu. Mama memilih meninggalkan aku sendirian, menjalani kehidupan yang berat ini. Dan karena itu, aku jadi membencinya. Aku membenci kedua orang tuaku. Aku sendirian sekarang. Orang-orang yang dulu selalu memujaku, kini memandangku hina. Teman-teman yang dulu selalu ada kapanpun aku membutuhkan mereka, kini memandangku dengan pandangan kebencian. Entah mereka merasa jijik melihatku yang terlahir dari keluarga seorang koruptor, entah karena mereka merasa dendam terhadapku karena selama ini aku selalu merendahkan mereka. Namun apapun, yang pasti saat ini aku benar-benar sendiri. Aku sebatang kara. Semua keangkuhanku memudar. Tidak ada lagi yang bisa aku sombongkan. Wajah tampan yang dulu aku bangga-banggakan, kini kusam tanpa warna.
Tubuh atletis yang dulu suka aku pamerkan, kini mulai menyusut dan kurus. Harta benda yang dulu selalu aku jadikan senjata untuk melecehkan orang-orang, kini tidak aku miliki lagi. Aku benar-benar kehilangan semuanya, orang tua, kekayaan, teman-teman, dan bahkan harga diri. Aku menjadi gelandangan, tidur di jalanan, makan makanan sisa, minum air comberan, baju yang lusuh tidak pernah terkena air. Kulitku menghitam, kotor. Aku tak lebih dari seonggok sampah busuk yang selalu dihindari orang-orang. Aku menjadi hina di mata siapa saja. Setiap orang yang melihatku selalu memandangku rendah dan tak berharga. Akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan kota kelahiranku, kota yang penuh dengan kenangan. Tapi aku memang harus pergi. Aku harus pergi ke tempat di mana tidak seorang pun yang mengenalku. Aku harus memulai hidupku yang baru dan meninggalkan semua kenangan yang pernah terjadi di kota ini. Aku tak mungkin terus berada di sini, sementara orang-orang terus mencibirku. Aku berjalan tanpa tujuan, melangkah tanpa harapan. Aku hanya ingin pergi dari sini, meski aku tidak tahu harus kemana. Siang malam aku berjalan dengan tertatih, tidur di pinggiran jalan saat malam tiba, merintih menahan dinginnya angin yang menembus setiap sobekan di bajuku, memungut apapun yang aku temukan di jalan untuk bisa aku makan. Panas dan hujan tak pernah lagi aku hiraukan. Aku tak pedulikan perihnya telapak kakiku menahan tajamnya kerikil-kerikil yang aku injak tanpa alas apapun. Aku hanya terus melangkah. Sampai pada suatu daerah, aku tak tahu di mana sebenarnya aku berada. Aku hanya merasa telah berjalan sangat jauh, berhari-hari, bermalam-malam, mungkin sudah hampir sebulan. Aku sedang beristirahat duduk di pinggiran jalan ketika seorang laki-laki menghampiriku. "Kamu mau kemana?" tanya laki-laki itu. Ia mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil mewahnya. Aku diam tak menjawab, karena aku memang tidak tahu mau kemana saat ini. "Kemana tujuanmu?" Laki-laki itu mengulang pertanyaannya. Kepalanya masih di luar jendela mobil. Kali ini aku menggeleng. Laki-laki itu memasukkan kepalanya kembali. Aku pikir ia akan pergi, tapi justru ia semakin memarkir mobilnya ke pinggir jalan. Beberapa saat kemudian ia pun turun dari mobil mewah itu. Di luar dugaanku, laki-laki tersebut ikut duduk di sampingku. "Sebenarnya kemana tujuanmu?" tanya laki-laki itu pelan. "Aku tidak punya tujuan," balasku serak. "Apa kamu lapar?" Laki-laki itu bertanya lagi, seakan mengabaikan jawabanku. Sebelum aku sempat menjawab, laki-laki itu tiba-tiba berdiri. Ia berjalan menuju mobilnya, lalu membuka pintu, memasukkan badannya separuh, kemudian ia keluar lagi. Sepertinya ia sedang mengambil sesuatu di dalam mobil tersebut. Sesaat kemudian, laki-laki itu sudah berjalan lagi menuju ke arahku. Di tangannya, ia membawa sesuatu di dalam kresek biru yang transparan. Laki-laki itu duduk lagi di dekatku. "Ini ada beberapa potong roti dan juga air mineral. Kalau kamu lapar, kamu boleh mengambilnya," ucap laki-laki itu pelan. Aku melirik laki-laki itu sekilas. Ia terlihat sangat tulus. Aku segera meraih kantong plastik biru transparan itu, membukanya, lalu kemudian mengambil sepotong roti, lalu memakannya dengan lahap. "Kamu kelihatan sangat lapar. Sebenarnya kamu dari mana?" tanya laki-laki itu. "Aku seorang gelandangan," jawabku lemah.
Aku pun mengambil sebotol air mineral dari dalam kantong itu lagi, lalu meneguknya sampai hampir habis. Sudah lama sekali aku tidak minum air senikmat itu. "Kamu mau ikut denganku?" Laki-laki itu bertanya lagi. "Kemana?" tanyaku sedikit heran. "Ke rumahku. Kamu bisa tinggal di rumahku, dan bahkan kamu juga bisa bekerja di sana, kalau kamu mau." Jelas laki-laki itu terdengar serius. "Apa abang gak takut sama saya?" tanyaku ingin tahu. "Kamu belum gila, hanya stres, jadi aku gak perlu takut," jawab laki-laki itu lugas. "Tapi aku kotor dan kumuh," ucapku. "Kotor dan kumuh masih bisa dibersihkan. Yang penting kamu mau ikut denganku," balas laki-laki itu. "Kenapa abang begitu baik padaku, padahal kita tidak saling kenal?" ucapku lagi. "Namaku Radit, panggil aja Bang Radit. Dan kenapa aku baik sama kamu? Ya, karena menurutku kamu terlihat seperti orang baik yang sedang tersesat, atau orang baik yang sedang mencari jati dirinya. Dan sebenarnya juga aku sudah memperhatikan kamu sejak tadi pagi. Aku melihat kamu sudah berjalan sepanjang hari ini di daerah ini. Aku memang selalu berlalu lalang di jalan ini. Jadi aku sudah hafal betul setiap orang yang lewat di sini. Ketika aku melihat kamu tadi, awalnya aku coba mengabaikannya. Namun saat aku melihat kamu termenung sendirian di sini, aku pun berinisiatif untuk mendekati kamu. Karena belum pernah sebelumnya ada orang yang berjalan seperti kamu di daerah sini. Dan setelah aku perhatikan, kamu sepertinya orang baik. Jelas laki-laki itu panjang lebar. Meskipun sebenarnya aku tidak terlalu mengerti dengan semua penjelasan laki-laki yang mengaku bernama Radit itu, tapi aku pun akhirnya menerima tawarannya untuk ikut dengannya. Daerah itu memang cukup sunyi sebenarnya. Itu seperti daerah di jalan lintas antar kota yang berpenduduk sangat sedikit. Hanya ada beberapa rumah di daerah tersebut. Selebihnya masih banyak hutan dan kebun-kebun sawit ataupun kebun karet. Karena itu juga sebenarnya aku memutuskan untuk menerima tawaran dari Bang Radit. Lagi pula nggak ada salahnya menurutku untuk ikut dengannya. Kalaupun Bang Radit berniat jahat padaku, apa sih yang ia harapkan dariku? Mobil mewah itu pun memasuki sebuah pekarangan rumah yang cukup luas dan mewah. Rumah itu berada di pinggiran jalan raya sebenarnya. Hanya saja di sekeliling rumah itu terdapat kebun sawit yang sangat luas. Sepanjang perjalanan tadi, Bang Radit terus bertanya padaku. Setidaknya ia ingin tahu siapa aku sebenarnya. Aku pun sedikit mengarang cerita padanya. Aku mengatakan kalau aku adalah seorang anak yatim piatu dan sudah tidak punya keluarga lagi. Aku sudah menjadi gelandangan sejak lama. Aku mengatakan demikian karena menurutku aku tidak mungkin menceritakan secara keseluruhan tentang siapa aku sebenarnya. Aku juga tidak ingin Bang Radit tahu kalau aku adalah anak seorang koruptor. Karena bisa saja Bang Radit justru akan mengusirku jika ia tahu semua itu. Setelah memarkir mobil di garasi, Bang Radit segera mengajak aku turun dari mobil tersebut. Lalu kemudian ia mengajak aku masuk ke dalam rumah mewah itu. Di dalam rumah itu kami disambut oleh seorang wanita cantik yang terlihat masih sangat muda. "Ini istriku," ucap Bang Radit. Wanita yang disebut istrinya oleh Bang Radit itu menatapku penuh tanya. Lalu ia pun mengulurkan tangannya. "Sinta," ucapnya lembut, sambil kami berjabat tangan. "Erwin," balasku ringan. "Untuk sementara Erwin akan tinggal di sini bersama kita," ucap Bang Radit. Istri Bang Radit segera memanggil nama seseorang.
Sesaat kemudian, seorang wanita tua muncul dari arah dapur. "Tolong Bi Asih antar Erwin ke kamar belakang." Kali ini Bang Radit yang berucap lagi. "Baik Tuan," balas wanita tua itu sopan. "Kamu boleh mandi dulu, kemudian istirahat di kamar. Nanti kita bicara lagi," ucap Bang Radit padaku. Aku pun mengikuti langkah Bi Asih menuju dapur. Di sana ada sebuah kamar yang masih kosong. Kamar itu cukup luas. Ada kamar mandi juga di dalamnya. Setelah Bi Asih pergi, aku pun segera menutup pintu kamar itu. Aku pun segera mandi untuk membersihkan tubuhku yang sudah lebih dari sebulan tidak mandi. Setelah itu, aku pun beristirahat dan tidur. Malam itu aku terbangun saat Bi Asih mengetuk pintu kamarku. "Kamu ditunggu Tuan di ruang makan," ucap Bi Asih. Aku pun segera melangkah menuju ruang makan yang memang berada tidak terlalu jauh dari kamar tersebut. Di meja makan, Bang Radit dan istrinya telah menungguku. "Silahkan duduk Erwin, kita makan malam dulu," ucap Bang Radit sopan. Dengan perasaan sungkan, aku pun menuruti ucapan Bang Radit. Aku duduk berhadapan dengan mereka berdua. Lalu kemudian sekali lagi, Bang Radit pun mempersilahkan aku untuk menyantap hidangan yang ada di atas meja makan tersebut. Sambil makan, Bang Radit pun bercerita kalau ia dan istrinya sudah menikah hampir 10 tahun. Mereka juga sudah mempunyai 2 orang anak. Anak pertama mereka perempuan, berusia 8 tahun. Anak kedua mereka laki-laki, berusia 4 tahun. Bang Radit sendiri ternyata sudah berusia 38 tahun. Meskipun tadi aku sempat menerkanya kalau ia masih berusia sekitar 30 tahun. Karena wajah Bang Radit masih terlihat muda. Mungkin karena wajah Bang Radit memang imut. Sementara istri Bang Radit, Sinta, sudah berusia 33 tahun. Padahal ia masih kelihatan seperti baru 25 tahun. Mbak Sinta memang terlihat cantik. Ia juga masih sangat seksi. Meskipun ia sudah melahirkan 2 orang anak. Sepertinya Mbak Sinta memang rajin merawat dirinya, apalagi melihat kemewahan yang diberikan suaminya. Kehidupan Bang Radit memang sangat mewah. Ternyata semua kebun sawit yang mengelilingi rumahnya itu adalah miliknya. Kebun itu sangat luas, hasilnya juga sangat banyak. Selain itu, Bang Radit juga punya kebun sawit di tempat lain yang tak kalah luasnya. Bang Radit ternyata adalah seorang pengusaha kebun sawit yang sangat sukses. Dia juga punya banyak pekerja di setiap kebunnya. Karena itu juga, Bang Radit pun menawarkan aku untuk bekerja dengannya di kebun sawitnya. "Kebetulan kami memang sedang membutuhkan pekerja baru," ucap Bang Radit. "Tapi aku nggak ngerti soal sawit Bang," balasku jujur. "Udah, kamu tenang aja. Nanti kamu akan dibimbing oleh Pak Sapri. Dia itu orang kepercayaan saya untuk mengurus semua kebun yang ada di sekeliling rumah ini. Rumah Pak Sapri ada di belakang. Besok kita bisa menemuinya. Lagi pula ada banyak pekerja di sini. Hanya saja mereka semuanya tinggal di belakang. Ada rumah khusus tempat mereka tinggal di sana. Begitu juga dengan kebun-kebun sawit saya di tempat lain. Semua sudah ada yang mengurusnya. Saya hanya menerima laporan dari mereka. Tapi kadang saya harus mengunjungi setiap kebun saya untuk melihat perkembangannya," jelas Bang Radit panjang lebar. Aku merasa lega tiba-tiba. Setidaknya kedepannya aku sudah punya pekerjaan. Meskipun pekerjaan berat, tapi aku tidak perlu kelaparan lagi. Aku tidak perlu tidur di jalanan lagi. Aku tidak lagi harus jadi gelandangan. Keesokan harinya, aku pun diperkenalkan oleh Bang Radit kepada Pak Sapri dan juga para pekerja lainnya.
Ternyata ada banyak pekerja yang tinggal di perkebunan tersebut. Mereka tinggal di rumah-rumah yang sengaja dibuat di dalam kebun sawit tersebut. Mereka juga berasal dari berbagai daerah. Pak Sapri pun mulai menjelaskan beberapa hal padaku tentang apa yang akan aku lakukan di perkebunan tersebut. Bang Radit memang sengaja meninggalkan aku di sana karena ia harus pergi ke kebun sawitnya yang lain. Hari itu aku mulai belajar banyak dari Pak Sapri dan juga dari para pekerja lainnya. Mulai dari perawatan, pemupukan, juga cara panen sawit tersebut. Pak Sapri pun menempatkanku di bagian pemupukan, karena bagian itulah yang paling mudah. Katanya, sebagai anak baru, aku harus mulai dari yang termudah. Hari-hari pun berlalu, aku pun mulai memahami pekerjaanku. Aku mulai merasa betah bekerja di sana. Karena selain saat ini aku memang tidak punya pilihan lain, juga karena semua pekerja di sana sangat baik dan ramah. Aku seakan menemukan keluarga baru di sana. Aku juga masih tinggal di rumah Bang Radit atas permintaan Bang Radit sendiri. Karena kebetulan semua rumah yang ada di dalam kebun tersebut sudah terisi. Di rumah Bang Radit, selain Bi Asih, ada beberapa orang pembantu lain yang tinggal di rumah tersebut. Mereka punya tugas dan peran masing-masing. Ada yang jadi pengasuh anak-anak Bang Radit, ada yang memasak, mencuci pakaian, ataupun membersihkan rumah. Ada juga yang bertugas merawat dan membersihkan pekarangan rumah. Ada sopir pribadi dan ada juga penjaga keamanan. Semua pembantu yang bekerja di rumah Bang Radit juga sangat baik padaku. Mungkin karena yang mereka tahu, aku adalah seorang yatim piatu dan hidup sebatang kara. Mungkin mereka merasa kasihan melihatku. Namun apapun itu, aku benar-benar menemukan hidup baru di sini. Sebuah kehidupan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dulu aku selalu memperlakukan pembantu di rumahku dengan sangat kasar. Aku selalu memarahi mereka setiap kali mereka melakukan kesalahan, sekecil apapun itu. Aku benar-benar bak seorang pangeran yang berusaha menguasai siapapun. Namun sekarang aku hidup dan berkumpul bersama para pembantu, menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hal itu membuat aku semakin menyesali segala keangkuhanku di masa lalu. Pelan namun pasti, aku pun mulai berubah. Aku belajar banyak dari orang-orang garis bawah tersebut. Aku belajar bagaimana caranya menghargai orang lain. Aku belajar menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong dan bersikap apa adanya. Semua kehidupan yang aku jalani saat ini benar-benar telah memberi aku banyak pelajaran berharga. Aku menemukan makna baru dalam hidupku, menjadi seorang manusia seutuhnya.